Abu Lahab itu dalam neraka ditanya, "Piye kabarmu?" "Piye kabarmu rek?" Gitu ya. Oh, wah aku ini neraka Kang. Di dalam neraka. Tapi kalau setiap malam Senin aku untuk keringanan. Lumayan lah iso ngombe-ngombe sih. Jadi kali ini kita akan membahas satu kitab karena ini bertepatan dengan hampir Maulid Nabi ini ya. Kita masuk bulan Rabiul Awal, lantas kita di sini memperingati Maulid Nabi di mana-mana di sekitar kita mungkin banyak sekali acara-acara yang menyambut Maulid Nabi, maka tidak ada salahnya kita akan membahas satu kitab kecil, ya. Bukan kitab kecil juga karena isinya itu 96 halaman yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mungkin kita akan resume sedikit kitab tersebut ya untuk kesempatan pengajian kali ini, setidaknya poin-poin yang terpenting sehingga kita nantinya itu memiliki dasar kenapa kok kita itu melaksanakan atau kita itu merayakan Maulidun Nabi. Sebab kadang-kadang di tengah-tengah kita itu ada yang berpendapat wong Nabi aja nggak pernah melaksanakan Maulid, kok kenapa kita melaksanakan Maulid Nabi, ya kan? Nabi nggak pernah yang namanya acara mana acara Maulid kayak gini terus dirayakan dengan bacaan Firzinji atau Tibai dan lain sebagainya. Masa kita merayakan? Dalilnya apa? Dasarnya apa? Nah, ini salah satu karya yang membedah tentang itu, yakni judulnya Haulal Ihtifal Bidzikral Maulidin Nabi Syarif. Jadi Haulal Ihtifal itu seputar peringatan atau seputar perayaan bidzikra dengan memperingati Al-Maulidin Nabi Syarif, kelahiran Nabi Muhammad yang mulia yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau Sayyid Muhammad bin Alawi ini ya, ulama kontemporer lah. Beliau sudah meninggal. Kemarin alhamdulillah sempat mengunjungi ke makam beliau berada di Ma'la ya. Kuburan Ma'la itu berada di utara Masjidil Haram, lantas dekat dengan komplek kuburannya Sayyidatina Khadijah Kubra. Jadi kalau Sayyidatina Khadijah itu berada di paling utara, lantas dipagar dengan pagar tembok begitu ya, ada sedikit kaca. Beliau keluarga Al-Maliki itu berada di sisi sebelah kalau utara berarti sebelah timurnya. Jadi sebelum masuk ke makam Sayyidatina Khadijah. Ini berarti menunjukkan bahwa beliau memang orang berpengaruh ya, di Makkah, karena di Ma'la itu kuburan orang-orang yang dianggap berpengaruh, seperti umpamanya Syekh Maimun Zubair ya, Mbah Maimun Zubair Sarang itu beliau wafat tahun 2019 kalau nggak salah ya. Terus beliau itu dimakamkan di Ma'la. Terus banyak sekali seperti di Indonesia, orang Indonesia seperti Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Fadani itu juga ulama Indonesia yang menjadi tokoh di Makkah. Lantas beliau meninggal dan dikuburkan di Ma'la. Ada lagi sebelumnya itu namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten, orang Tanara, atau yang menjadi buyutnya dari wakil presiden sekarang, Kiai Ma'ruf Amin itu Syekh Nawawi Al-Bantani juga dikuburkan di Ma'la. Bahkan istimewa kalau Syekh Nawawi itu kalau saya melihat ya, karena kuburannya itu di blok sendiri beliau, tidak ada samping-sampingnya itu kuburan di Ma'la itu, dan juga nisannya itu batunya ada dua jadi kepala dan kaki. Kalau yang di Ma'la rata-rata semuanya itu hanya satu saja ya, nisannya. Kalau Syekh Nawawi itu sendiri, terus dua lagi, karena dulu itu ceritanya kompleksnya Syekh Nawawi itu mau dibongkar, mau dijadikan sekalian jalan tol begitu, bukan jalan tol, jalan raya begitu. Namun begitu ketika dibongkar kok jasadnya masih utuh, terus nggak jadi. Kalau di Malang semacam itu, sehingga ketika umurnya 4 tahun itu pekuburan kok dibongkar, kok jasadnya masih utuh, dimasukkan lagi Pak, nggak jadi dibongkar. Seperti juga Syekh Maimun ya, Maimun Zubair itu harusnya 2009, 2003, 2002 kalau masalah itu sudah mau dibongkar, dibuka, ternyata jasadnya masih dimasukkan lagi, nggak jadi dibongkar. Jadi kan kalau di Malang begitu dibongkar, lantas tulang belulangnya dikumpulkan, nanti dipindah di Saroya atau di mana itu. Nah itu menunjukkan bahwa pengarang kitab ini, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu termasuk orang yang berpengaruh di Makkah. Haulal ihtifal bidzikra maulidin Nabi Syarif. Karena di sekitar kita itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apakah boleh sih memperingati Maulid Rasul atau memperingati Maulidin Nabi. Mungkin kita akan sedikit saja mereview tentang
peringatan Maulid Nabi ini. Jadi yang pertama, halil ihtifalu bil maulidin nabawiyyi wajibun. Apakah memperingati atau upacara memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang wajib, gitu. Ini perkara yang pertama. Jadi di sini disebutkan la tazalu mas'alatul ihtifal bil maulidin nabawiyyi syarif ta'tabiru muskilah kabirah inda ba'dil mutasyaddidin hadahumullahu ila siratil mustaqim. Jadi perkara tentang Maulid Nabi itu sejak dulu menjadi perkara yang diributkan dalam tanda kutip ya, oleh para orang-orang yang orang-orang Muslim sendiri itu berbeda pendapat tentang peringatan Maulid Nabi. Lantas apa saja yang menjadi perkara yang diributkan ya, yang jadi perdebatan dalam peringatan Maulid Nabi? Al-ula, yang pertama, annana nahtafilu bi maulidi sayyidina Muhammadin daiman wa abadan fi kulli waqtin wa fi kulli munasabatin wa inda kulli fursatin yaqa'u fiha farahun aw sururun aw nasyatun wa yuzdadu dhalika fi syahri maulidihi wa huwa ar-rabi' wa fi yawmi maulidihi wa huwa al-itsnain wa la yasihhu li'aqilin ay yas'ala limadha tahtafilun. Jadi yang pertama kata beliau, annana nahtafilu bi maulidin sayyidina Muhammadin, sungguhnya kita itu memperingati atau merayakan kelahiran Nabi Muhammad daiman abada fi kulli waqtin wa fi kulli munasabatin wa kulli fursatin yaqa'u fiha farahun, ketika kita memperingatinya dengan gembira dan dengan bahagia, dengan sungguh-sungguh, apalagi ketika memasuki bulan Rabiul Awal dan di hari kelahirannya yaitu hari Isnin. Wala yasihu, lantas kenapa harus dipertanyakan kenapa kita itu memperingati atau memberikan atau kita itu bergembira terhadapnya. Jadi di sini seakan-akan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik itu mempertanyakan bahwa ketika seorang itu memperingati hari kelahiran itu adalah sesuatu yang apa namanya itu ya, sesuatu yang murni dari diri kita. Bahkan ketika anak kita lahir, kita sendiri lahir, itu secara naluriah itu pasti akan diperingati. Ketika anak kita lahir saja, umumnya kita kadang-kadang merayakan hari ulang tahunnya atau merasa bersyukur, berbahagia karena kita dikaruniai amanah oleh Allah, yakni anak. Kita sendiri lahir, kadang-kadang kita merayakan ultah kita, ngajak makan-makan keluarga kita dan lain sebagainya. Maka itu naluriah. Lantas ketika kita itu merayakan kelahiran seorang yang mulia, masa masih dipertanyakan kenapa tidak boleh? Itu kan berarti menyalahi sisi naluriah dari manusia itu sendiri. Gitu. Jadi umumnya kalau anak kita saja deh, kita nggak tahu bagaimana anak kita nantinya ke depan. Apakah anak kita itu menjadi orang yang baik, orang yang solih, yang tentunya kita harapkan menjadi anak yang solih, anak yang baik. Itu pun masih kita rayakan kelahirannya. Gitu. Jadi setiap tahun kita kadang-kadang mengajak, mensyukuri, menikmati atau mensyukuri hari kelahiran anak kita. Padahal belum tentu anak kita nanti itu menjadi pribadi yang akan berbuat baik pada kita, kan begitu. Itu naluriahnya diperingati. Lantas kenapa kok ketika kita itu dianugerahkan oleh Allah ya, seorang nabi yang memberikan petunjuk kita dari kesesatan menuju ke terang benderang, lantas memberikan kebahagiaan kepada kita karena beliau menjanjikan surga bagi orang-orang yang mengikutinya dan taat kepada perintah Allah. Kenapa tidak kita rayakan hari lahir beliau? Jadi seakan-akan beliau mempertanyakan bahwa orang-orang yang merayakan kelahiran Rasulullah itu sebagai sesuatu yang dilarang karena tidak ada contohnya pada zaman Nabi, itu sebagai orang-orang yang menyalahi nuraninya sendiri. Karena dia sendiri itu merayakan hari lahirnya. Lantas dia merayakan hari kelahiran anaknya. Mungkin pada satu momen merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Itu kan karena kepingin saja bahwa pernikahan itu disyukuri dengan sesuatu yang hadus bin nikmah ya, dengan makan-makan kah atau mengundang sanak saudara kah untuk mendoakan agar pernikahannya langgeng. Ketika ulang tahun juga mendoakan agar anaknya itu menjadi anak yang solid dan lain sebagainya. Maka itu naluriah sekali. Maka ketika ada orang yang melarang memperingati Maulid Nabi, itu berarti seakan-akan dia itu menyalahi nuraninya manusia itu sendiri. Yang pertama itu ya tsaniyah, annana na'na bil ihtifal ijtima' li sama'i siratihi wassalam alaihi wa sima'il matahin nabi
tuqalu fi haqqihi wa it'amit ta'ami wa ikramil fuqara dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa sungguhnya kami atau orang-orang yang memperingati atau mengupacarai peringatan Rasulullah atau kelahiran Nabi Muhammad itu tujuannya adalah lisima isiratihi, supaya kita itu atau orang-orang yang peringati peringatan Maulid Nabi itu mendengarkan tentang sejarah hidupnya beliau. Sejarah hidupnya beliau. Terus wassalati wassalami alaihi, dan juga mengucapkan salawat serta salam kepada beliau. Wasima'il madaih allati tuqalu fi haqqihi, dan juga mendengarkan puji-pujian yang memang berhak kepada Nabi Muhammad, pujian-pujian tersebut. Wa it'amit ta'ami wa ikramil fuqara, ya, dan juga memberikan makanan kepada orang-orang fakir, ya, orang-orang muhtajin, orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Wa idkhalis surur ala qulubil muhibbin, dan juga memasukkan atau membahagiakan bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah. Jadi yang kedua, tujuannya pengadaan upacara peringatan Maulid Nabi itu supaya kita itu banyak mendengar tentang kisah Rasulullah, tentang sejarah hidupnya Rasulullah, yang tentunya secara nas Rasulullah itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Apa-apa yang ada dalam kehidupan Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Makanya di setiap peringatan Maulid kita pasti akan didengarkan tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai beliau itu lahir sampai beliau itu berdakwah, kesabaran beliau menghadapi kaum Quraisy sampai dan lain sebagainya, sampai nanti wafatnya beliau, itu semua diceritakan supaya menjadikan tambah kita itu atau menambah diri kita cinta kepada Rasulullah. Nah, Kenapa harus cinta kan itu? Kenapa harus cinta kepada Rasulullah? Karena setidaknya kita itu bisa selamat di akhirat. Itu salah satunya dengan kita itu bersama Rasulullah. Tuh Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, kata Rasul, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surganya Allah. Salah satu cara untuk mencintai beliau tentunya dengan banyak-banyak menyebut beliau. Kita ingat ketika kita dulu itu zaman nom-noman gitu, masih muda, itu kita mencintai orang yang kita sukai begitu kan, sering menyebut namanya, menuliskan kadang-kadang ketika kita SMA di atas bangku atau mungkin di dinding-dinding begitu ya. Itu contoh mencintai, sehingga banyak menyebut, banyak menuliskan, banyak mengingat, itu adalah salah satu tanda seseorang itu mencintai sesuatu, mencintai diri, mencintai orang yang lain. Oleh karenanya ketika dalam acara ihtifal, ya, festival itu ya, perayaan itu banyak sekali menyebut nama Rasulullah, mengajak para hadirin tersebut untuk menyebut nama Rasulullah secara berulang-ulang agar menanamkan cinta kepada Rasulullah. Jadi negara ini hebat loh Pak, benar. Satu-satunya di dunia boleh dibilang yang segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu diperingati secara nasional. Ya kita setuju atau tidak tentang perayaan Maulid begitu ya, tapi negara itu memberikan fasilitas kepada rakyatnya itu atau mendorong rakyatnya itu untuk memperingati segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Ini kan luar biasa founding father negara kita ya. Jadi peletak dasar negara kita itu luar biasa. Maulid namanya jelas kelahiran Rasulullah. Nanti setelah Maulid nanti ada kemarin ya Isra Mi'raj, atau Isra Mi'raj setelah Maulid nanti itu memperingati bagaimana Rasulullah itu melakukan perjalanan baik itu dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu juga berkaitan dengan Rasulullah. Nanti setelahnya ada nuzulul Quran, ya kan? Bagaimana Rasulullah itu pertama kali menerima wahyu. Itu sebenarnya founding father negara kita itu luar biasa. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan Rasulullah itu seakan-akan diajak semua rakyatnya, baik kamu yang memperingati atau tidak, gitu. Itu disediakan ruang yang bebas-bebasnya untuk kembali mengingat Rasulullah dengan cara tadi memberikan hari libur seumpama, jadi Senin depan itu kan berikan hari libur kepada
kepada rakyatnya, setidaknya itu untuk mengingat pada Rasulullah. Nah itu. Terus tadi banyak-banyak bersedekah ketika Maulid. Jadi kita perayaan, begitu kadang-kadang kan kita dimintai kalau di kampung-kampung gitu, bikin berkatan kalau dalam bahasa Jawanya gitu ya. Mungkin buntelan ciki atau apa yang diberikan pada anak-anak kecil, pada orang yang membutuhkan makanan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sedekah juga. Jadi apa yang salah ketika orang itu mengadakan upacara peringatan Maulid yang di dalamnya itu adalah memperdengarkan cerita Rasulullah, di dalamnya itu adalah mengajarkan orang untuk bersedekah, di dalamnya itu mengajarkan orang untuk bersolawat kepada Rasulullah, di dalamnya itu mengajarkan orang itu untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang salah? Ini sebelum nanti kepada goalnya gitu ya. Jadi dilantari dulu. Kenapa kok harus mengadakan upacara Maulid? Terus asalita tu annana la naqulu bi anna al-ihtifal bil Maulid madhkur fi lailatin makhsusah wa 'ala al-kayfiyatil ma'hudah ladaina mimma nassat 'alaihi syari'ah sarahatan kama huwa sya'n fi as-salati was-shaumi wa ghairihima illa annahu laysa fiha ma yamna'u min dzalika. Jadi yang ketiga bahwa upacara peringatan Maulid tersebut itu tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Ini kadang-kadang yang dijadikan Rasulullah nggak pernah melaksanakan Maulid, kenapa harus melaksanakan Maulid? Rasulullah nggak pernah melaksanakan mungkin tadi bacaan Maulid di hari kelahiran beliau, kenapa harus membacakan Maulid di hari kelahiran beliau? Ini yang jadi salah kaprah bahwa sungguhnya memperingati Rasulullah, memperingati hari kelahiran Rasulullah di hari-hari tertentu itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Sehingga kita mungkin di kampung-kampung itu bisa melihat bahwa kadang-kadang pembacaan Maulid itu dilakukan pada malam Jumat, ada yang malam Senin, ada yang malam Sabtu, ada yang malam Selasa, dan lain sebagainya, Umpamanya kalau dulu saya di pondok ya malam Jumat membaca Maulid. Kalau di kampung saya yang di Jonogaran itu biasanya malam Rabu. Jadi malam Rabu. Lantas di sebelumnya di kampung di Masjid Kauman kadang-kadang itu hari kalau semacam ini juga melaksanakan atau membaca Maulid dan lain sebagainya. Jadi memang karena tidak ada sesuatu nas tertentu bahwa kita sendiri sebagai pelaku atau orang-orang yang memperingati Maulid Nabi itu tidak pernah mensyaratkan harus malam Jumat, harus malam Senin, harus malam Selasa dan lain sebagainya. Tidak, ya bebas-bebas saja kapanpun Anda mau membaca Maulid ya silahkan ya. Beda dengan seumpama kita berpuasa, kita sholat ada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi ini tidak melanggar atau tidak menambah syariat yang baru di mana waktu-waktunya tertentu. Kalau mau syariat itu kan ada waktu tertentunya. Sholat namanya waktu subuh jelas, waktu zuhur jelas, waktu asar jelas, maghrib jelas, isya jelas. Atas puasa tentu ada waktunya, ini apa, bulan Ramadan. Haji tentu ada waktunya bulan haji. Jadi kita yang fardu-fardu itu ya. Nah, Maulid memangnya terus kalau nggak bulan Rabiul Awal nggak boleh Maulid? Boleh, silakan. Memangnya kalau nggak malam Senin umpamanya malam Senin nggak boleh baca Maulid? Enggak, silahkan, bebas. Artinya ini bukan menambah sesuatu yang baru. Karena apa? Waktu dan tempatnya itu tidak dibatasi sebagaimana tadi syariat-syariat dalam agama Islam sebagaimana sholat dan lain sebagainya. Makanya ini bukan sesuatu yang menambahkan syariat baru. Karena syariat itu harus jelas waktu dan tempatnya. Jelas waktunya lah setidaknya itu. Sholat jelas waktunya, puasa jelas waktunya, haji jelas waktunya. Gitu. Rabi'ah yang keempat, anna hadhil ijtima'at hiya wasilatun kubra lidda'wati ila Allah Ta'ala wa hiya fursatun dhahabiyatun yanbaghi an la tafut. Bal yajibu 'ala du'ati wal ulama'i ay yudzakiru al-ummah bin nabi. Jadi yang keempat, alasan yang keempat itu bahwa perkumpulan orang-orang yang membaca Maulid atau yang memperingati hari kelahiran Nabi itu wasilatun kubra lidda'wah ila Allah. Menjadi wasilah atau perantara atau alat yang bagus, yang sangat besar untuk menyebarkan agama Islam atau menunjukkan kekuatan agama Islam atau menunjukkan banyaknya atau rukunnya agama Islam. Ini penting sekali karena kadang-kadang kita itu harus show of force, harus menunjukkan kekuatan. Oh ternyata orang Islam banyak ya. Buktinya apa? Yaitu kumpulan-kumpulan itu banyak sekali. Sebab kadang-kadang kalau nggak menampakkan kekuatan yang besar,
itu kadang-kadang diremehkan, Pak. Kadang-kadang diremehkan. Alah, orang sithik wae kok. Gitu. Tapi kalau umumnya ketahuan bahwa oh, Islam masih banyak ternyata. Entah yang di Maulid itu orangnya sholat semua, atau mungkin tidak ada sebagian besar tidak sholat, itu juga nggak masalah. Yang penting ketok bahwa umat Islam itu banyak. Itu mengapa tujuannya sholat Jum'ah itu, tujuan sholat Jum'ah itu harus berjamaah. Dan kalau umumnya kita memakai kaul jadidnya Imam Syafi'i, harus minimal itu 40 mukimin, itu supaya menunjukkan bahwa Islam itu besar. Makanya kalau umumnya kita sholat Jum'ah itu banyak sekali aturannya sebenarnya, Pak. Jadi umumnya dilaksanakan di satu masjid, yang masjid itu kalau sebagian pendapat ya menjadi masjid jami'nya satu, supaya tadi orang Islam itu berkumpul dalam satu titik sehingga menunjukkan bahwa Islam itu masih besar, Islam itu banyak orangnya. Dan entah nanti orang namanya dalam maulid itu sholat atau tidak sholat, tapi setidaknya kadang-kadang kita itu meremehkan umat Islam yang masih Islamnya dianggaplah tanda kutip KTP begitu ya, yang mungkin sholat ya kadang sholat, mungkin kadang sholatnya cuma Idul Fitri, Idul Adha, melu-melu tok dan lain sebagainya. Islam, tapi jangan meremehkan. Berkat banyaknya orang yang Islam KTP itu, Islam itu masih disegani, masih menjadi yang terbanyak di Indonesia. Kalau terbanyak, otomatis jenengan itu masih bisa bebas untuk melaksanakan azan, sholat berjamaah, mengadakan pengajian dan lain sebagainya. Itu barokahnya mungkin tetangga-tetangga kita atau kita sendiri yang masih KTP itu kadang-kadang. Jadi hati-hati jangan orang-orang yang masih abangan gitu ya. Karena barokahnya mereka lah kita itu masih bisa, atau kita itu masih dipertimbangkan kekuatannya, Pak. Coba seumpama umat Islam itu sedikit di minoritas umpamanya Nyun Sewu, di teman-teman kita atau saudara kita di Papua, atau mungkin di daerah-daerah yang minoritas, Pak. Kalau mau azan saja itu mungkin mikir 2 kali. Belum lagi nanti kalau mau mengadakan pengajian dan lain sebagainya. Itu mungkin mereka akan memikir 2 kali. Mungkin panjenengan-panjenengan yang pernah bertugas di daerah-daerah minoritas Muslim, gitu, itu pasti akan merasakan bagaimana susahnya orang itu berdakwah. Sementara kalau jenengan ada di Jawa Tengah, umumnya di Jawa lah pada umumnya, atau di daerah yang Muslim jadi mayoritas, seakan-akan jenengan itu melaksanakan ibadah itu santai saja, nggak takut. Karena apa? Dekenganku pusat, makanya kita tuh mungkin bolotku akeh. Meski yang bolorin jenengan itu ya, teman-teman jenengan itu mungkin hanya Islam KTP saja. Yang datang mungkin ketika maulid, ketika perayaan tertentu, tapi itu fungsinya semacam itu, Pak. Fungsinya mungkin itu menjaga jenengan bisa sholat aman, bisa adzan aman. Dan itu adalah fungsinya, salah satu fungsinya mengumpulkan jamaah itu di situ. Jadi dengan peringatan maulid tadi, upacara maulid setidaknya itu adalah menjadi wasilah kubro, menjadi lantaran yang paling besar untuk menunjukkan kekuatan agama Islam. Coba kalau semua tidak ada kumpulan-kumpulan semacam itu, wah, orang Islam dianggap sithik, dianggap lemah dan lain sebagainya, sehingga mungkin kebijakan-kebijakan nantinya itu merugikan umat Islam. Pokoknya azan nggak boleh, atau mungkin sholat dibatasi waktunya, atau mungkin pengajian harus bla 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 bla, ada izin ini dan lain sebagainya. Sebenarnya selama ini kita di Jawa utamanya kan pengajian bahkan sampai nutup jalan pun nggak ada yang berani mengkritik. Itu karena barokahnya Islam itu kelihatan besar karena teman-teman kita itu. Nah, itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita itu terlalu merendahkan ya, karena barokahnya mereka kita itu bisa sholat, bisa ibadah lebih nyaman daripada teman-teman atau saudara-saudara kita itu yang ada di minoritas. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Jadi hadil ijtima'at ya wasilatul kubro lidakwah ilallah ta'ala wa ya fursah dhabiyah yang bagi Allah tafud. Nah, jadi perayaan maulid itu menjadi satu wasilah, satu media yang paling pas untuk menunjukkan bahwa Islam itu banyak, Islam itu kuat dan lain sebagainya, karena jumlah pengikutnya banyak, gitu ya. Awalul muhtafilin bil maulidin nabawi. Jadi sekarang kita lihat bagaimana pendapat ulama-ulama terdahulu. Ini kan jadi dasar jurisprudensi kalau dalam bahasa sekarang ya. Jadi apakah peringatan maulid itu dilaksanakan mulai sekarang atau dulu ada nggak pelaksanaan maulid, atau bagaimana ulama-ulama terdahulu itu
menanggapi tentang perayaan Maulidun Nabi gitu. Jadi contohnya adalah qaulul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu pakar hadis yang sangat utama, Pak. Jadi pensyarahnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu adalah kitab suci kedua umat Islam, kitab suci kedua umat Islam setelah Al-Quran. Orang ketika mau berbicara tentang Islam pasti akan merujuk kepada salah satunya adalah kitab Sahih Al-Bukhari, kitab kumpulan hadis yang dianggap paling benar, paling mendekati kebenaran lah. Karena Imam Bukhari itu kan luar biasa beliau dalam mensaring hadis ya. Umumnya kalau perkataan Rasulullah ditulis semuanya atau perbuatan Rasulullah ditulis semuanya tentu wow kan panjang sekali. Tapi oleh beliau disaring mana yang kelihatannya benar-benar mendekati ini asli perkataan Rasulullah. Ini tidak perkataan Rasulullah, begitu ya. Itu Imam Bukhari. Makamnya di Samarkand. Beliau memang asli dari Uzbek ya. Beliau memang orang Uzbek, bukan orang Arab, Pak. Jadi periwayat hadis atau penulis-penulis hadis itu banyak yang bukan orang Arab asli. Seperti Imam Bukhari, dia orang Uzbek, ya, orang Uzbek, orang Samarkand. Aslinya Bukhara. Terus beliau meninggalnya di Samarkand, terus dimakamkan di Samarkand. Atas Imam Muslim juga bukan orang Arab asli. Ternyata Masya Allah ya, Islam itu rahmatan lil alamin, itu justru orang-orang yang pandai atau diberikan kelebihan oleh Allah dalam agama Islam itu justru malah bukan orang Arab. Banyak orang-orang yang ajam kalau dalam bahasa itu ya. Karena apa juhdinya, karena benar-benarnya dia bersemangat untuk belajar agama Islam, akhirnya dia dibukakan oleh Allah pintu-pintu agama Islam. Nah ini kitab Sahih Bukhari ini terus disyarah itu artinya diperjelas lagi, karena di situ kan hanya isinya hadis saja, terus dijelaskan kembali siapa penjelasnya yang paling fenomenal dari kitab Sahih Bukhari, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judul kitab syarahnya namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu lebih dari 10 jilid, Pak. Orang-orang dulu itu kalau nulis itu luar biasa ya. Kita sekarang sudah ada laptop, sudah ada, menulis saja satu buku aja mungkin kesulitan. Orang dulu itu tidak ada laptop, tidak ada, bahkan mungkin bolpennya cuma tutul gitu ya, pena tutul gitu, habis tutul gitu aja. Bisa sekarang sampai lebih dari 10 jilid, puluhan jilid itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu baru Fathul Bari, belum lagi kitab yang lainnya. Itu luar biasa. Nah ini bagaimana pendapat beliau? Ini orang yang mensarah kitab Sahih Bukhari loh ya, bukan kaleng-kaleng nih, bukan kaleng-kaleng. Qaulul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Imam Al-Hafidz. Al-Hafidz itu artinya setidaknya dia itu hafal 10.000 hadis dengan jalur periwayatannya. Namanya gelarnya adalah Al-Hafidz fil Hadis. Abul Fadl Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa qad dhahara li takhriju ala aslin thabitin wa huwa masabata fi sahihaini min anna nabi qadama al-Madinah fa wajada al-yahud yasumuna yauma Asyura. Nah ini bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat tentang perayaan Maulid Nabi. Beliau itu melihat atau mendasari pendapat membolehkannya ihtifal atau peringatan atau festival Maulid Nabi itu dengan apa yang dilakukan Rasulullah sendiri. Yani apa? Dalam Sahihain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu ketika Nabi Muhammad an-nabiyya qadamal Madinah, ketika Nabi Muhammad itu datang atau sampai di kota Madinah, fawajidul yahud yasumuna yauma Asyura. Ya. Beliau melihat orang Yahudi itu puasa Asyura. Ini sebelum puasa Ramadan difardukan, Pak. Jadi ketika beliau datang itu masuk hampir bulan Muharram itu, lantas beliau mendapati orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Fa sa'alahum, maka kemudian Rasulullah itu bertanya kepada mereka. Faqalu, mereka menjawab, huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun. Hari Asyura itu adalah hari di mana Allah itu menggelamkan Fir'aun. Wa najaa Musa, dan menyelamatkan Musa. Fa nahnu nasumuhu syukran lillah. Dan kemudian kami itu berpuasa pada hari Asyura, jawaban orang Yahudi itu, syukran lillah, sebagai rasa syukur atau terima kasih kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi orang Yahudi yang dibawa Nabi Musa itu diselamatkan dari Firaun, kemudian dan Nabi Musa itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun, maka diperingati dengan berpuasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, nahnu aula bi Musa minkum. Sesungguhnya kami itu lebih utama atau lebih berhak memperingati Asyura itu
eh, apa yang terjadi dengan Nabi Musa, minkum daripada kalian semua, fayustafadu minhu fi'lus syukri ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin aw taf'ini qamin. Oleh karenanya dari situ lantas Imam Ibnu Hajar Asqalani menganggap bahwa fi'lus syukri ala ma manna fi yaumin muayyanin, memperingati sesuatu atau berbuat sesuatu pada hari tertentu. Seperti tadi orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura, berarti berbuat sesuatu pada hari tertentu, yakni hari Asyura tadi, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Yahsulu bi anwa'il ibadah kasujud, diperbolehkan, tidak hanya melalui satu ibadah saja, yakni berpuasa, enggak, boleh dengan syukur, boleh dengan sujud, boleh dengan sholat, boleh dengan apapun perbuatan-perbuatan baik untuk memperingati satu momen-momen tertentu. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Wa tilawatil Quran dan lain sebagainya. Oleh karenanya beliau menyitir satu ayat dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi Allah memberi pada satu tertentu Allah memberikan kemuliaan kepada orang mukmin itu ketika Allah membangkitkan atau mengutus dari orang mukmin itu rasul, utusan, ya, sehingga pada satu momen tertentu, ini ketika Allah membangkitkan utusan pada kaum mukminin, jadi pada kelahiran Nabi Muhammad, maka hal itu diperbolehkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua ada qaulul Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, ya, jadi pendapatnya Imam As-Suyuti. Kita tahu Imam As-Suyuti itu juga luar biasa sekali beliau. Kitabnya yang sampai sekarang banyak dikaji tentunya adalah Tafsir Jalalain. Nah, ketika orang itu belajar tafsir Al-Quran, langkah pertama pasti yang dibaca adalah Tafsir Al-Jalalaini. Jalalain itu dua Imam Jalal yang mengarang tersebut, Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Jalaluddin As-Suyuti. Di samping itu beliau memiliki kitab Al-Itqan, dua kitab tentang ilmu Al-Quran. Belum lagi nanti kitab Ad-Durar Al-Mansur, ya, kitab tentang tafsir Al-Quranul Karim yang isinya menafsirkan Al-Quran itu dengan sudut pandang hadis. Itu luar biasa Jalaluddin As-Suyuti ini, bukan kaleng-kaleng ini. Kalau ini dibandingkan dengan orang-orang yang melarang tentang ihtifal maulid, peringatan maulid, wah jauh sekali ini. Bagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti menanggapi tentang peringatan tertentu, ya, peringatan pada hari-hari tertentu. Wa qala Suyuti wa qad dhahara li takhrijuhu ala aslin akharin wa huwa ma akhrajahu al-Baihaqi an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwah ma'annahu qad warada an jaddahu Abdul Muttalib aqqa anhu fi sabi' wiladatihi wal aqatu la. Ini umumnya Rasulullah itu ini hadis dari Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Beliau berakikah, ya, buat dirinya setelah dibangkitkan atau setelah Rasulullah itu diangkat menjadi nabi. Ma'anahu qad warada anna jaddahu, padahal sungguhnya kakeknya yakni Abdul Muttalib itu tentunya sudah berakikah untuknya pada hari ke-7 kelahiran beliau. Gitu. Wal aqiqatu la tu'atu marratan tsaniyah. Sementara kita tahu bahwa akikah itu tidak perlu dua kali. Umpamanya jenengan sudah akikah, besok akikah lagi, besok lagi akikah lagi, kan itu tidak semacam itu. Jadi kita tahu bahwa akikah itu hanya sudah fayahtamilu dzalika ala anna alladzi fa'alahu an-nabi izharun lisyukri ala ijadillahi iyyahu rahmatan lil alamin wa tasyri'un li ummatihi. Nah, kenapa terus Rasulullah kok berakikah lagi buat dirinya setelah beliau itu diangkat menjadi nabi, padahal kakeknya dulu pasti sudah mengakikahkan buat beliau, karena akikah ini tradisi jahiliyah, tradisi masa lalu Arab, Pak. Jadi tradisi masa lalu Arab, tentunya Abdul Muttalib kakeknya beliau sebagai hafilnya, ya, sebagai orang yang menanggung Rasulullah, tentu beliau sudah mengakikahkan Rasulullah. Jangan tanya, Abdul Muttalib itu kayanya luar biasa, Pak, kayanya luar biasa. Ketika Abrahah itu menyerang Ka'bah, ya, beliau itu mensodakohkan, boleh dibilang itu hanya menyembelih, mempersembahkan Ka'bah itu 200 ekor unta. Sekarang kalau satu ekor unta, anggaplah satu ekor sapi lah 35 juta. Kalau 10 sudah 350 juta. Kalau 2 700 juta itu paling minim, Pak. Unta kemarin itu ketika
haji itu ketika kamu mau bayar onta itu kemarin berapa ya? Kalau 3 juta, 3 juta itu berarti sekitar 700 apa ya? Ya anggaplah 4 juta itu berarti 4.000 rial lah, anggaplah 1.000 rial itu 4.500.000. Itu kalau nggak salah itu 7.000 rial, 7.000 rial ya, 7.000 rial itu satu ekor unta itu yang kecil. 7.000 rial kali 200 bayangkan. Itu disembelih aja Pak, ketika Abraha itu mau menyerang, sehingga dari korban itu terus Allah menyelamatkan. Nah, anggaplah semacam itu. Belum lagi ketika sebelumnya bapaknya Nabi Muhammad, jadi Abdullah, Sayyid Abdullah itu mau disembelih. Jadi jangan anggap bapaknya Nabi Muhammad itu mau disembelih Pak. Makanya Rasulullah itu mendikau anak ibnu Zabihaini. Saya itu anak dari 2 orang yang mau disembelih, yaitu Ismail dan Abdullah. Abdullah dulu itu mau disembelih sama Abdul Muttalib, nggak main-main. Ini kalau jenengan mungkin belajar sirah lebih dalam lagi ya. Makanya Rasulullah itu anak ibnu Zabihain, Abdullah itu mau disembelih karena nazarnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dulu itu nggak punya anak laki-laki Pak. Terus dia nazar nanti kalau dia diberikan 10 anak laki-laki, yang terakhir akan saya sembelih. Akhirnya benar Pak, diberikan 10 anak laki-laki, Abbas dan sebagainya, paman Nabi itu kan, sampai termasuk Abu Jahal, itu kan pamannya Rasulullah juga, artinya saudaranya Abdullah dan lain sebagainya, sampai yang terakhir Abdullah. Dan sesuai dengan nazarnya Abdul Muttalib itu, Abdullah itu mau disembelih. Ya karena nazar, mau nggak mau, gimana harus nazar dulu. Ketika aku bernazar, aku dikaruniakan anak laki-laki, yang terakhir tak sembelih. Abdullah yang paling rakil ini mau disembelih sama Abdul Muttalib. Tapi dicegah sama kaum Quraisy. Jadi kan kalau mau tahu makamnya Abdullah, ini oleh kaji juga. Itu di Masjid Nabawi itu pintu yang 318. 318 itu yang mengarah ke pelataran barat nih Pak. Tapi yang bagian dalam bukan bagian luarnya. Itu nanti jenengan hitung tackle nomor 5 dari pintu masuk itu, dari gerbang 318 itu 1, 2, 3, 4. Karena dulu itu namanya suku Tiwal ya, suku Tiwal, dan di situ ada bangunan tempat makomnya Abdullah. Abdullah itu kan wafatnya jauh sebelum Rasulullah itu kan lahir ya. Karena beliau wafat ketika dalam perjalanan berdagang di Madinah, terus beliau dikuburkan di situ, di suku Tiwal di situ, di gang dulunya itu. Nah, sekarang karena pelebaran Masjid Nabawi itu, tapi masih ada ininya, peta seat plan-nya, seat map-nya itu masih ada. Jadi kalau jenengan yang tidak dari Gusti Allah bisa ziarah ke Madinah, hati-hati kalau lewat pintu 318. Itu menurut saya. Yo setidaknya kalau orang Jawa itu yo amit-amit bisa, jangan salah aja, karena di 318 itu sampingnya itu makamnya Abdullah. Itu dulu mau disembelih Pak, karena nazarnya Abdul Muttalib. Tapi akhirnya orang-orang Quraisy itu mencegah, jangan kamu sembelih, sebab nanti kalau kamu nyembelih Abdullah itu akan menjadi syariat buat orang Quraisy ke belakangnya. Gue nek rak dua anak terus nazar dua anak lanang, gue sembelih. Soalnya apa, mbahku Abdullah tuh gitu, wah ya gitu. Tapi karena dia senazar, akhirnya ada pilihan gitu, ada pilihan onta dan Abdullah. Nanti diundi siapa yang keluar dulu. Kalau yang keluar nama Abdullah berarti kamu harus mengorbankan 10 ekor onta. Diundi lagi, didadu meneh kata Pak, didadu lagi. Keluar Abdullah lagi 10 onta lagi. Diundi lagi, dilalah kok nama Abdullah itu keluar ping 10 Pak. Keluar ping 10, dilalah itu ya. Sehingga dia wajib untuk mengganti tadi ya, kafaroh lah, menjadi tebusan, menebus Abdullah dengan 10 ekor, dengan 100 ekor onta, karena nama Abdullah 10 kali itu keluar. 10 kali itu keluar. Sampai akhirnya dia aku nggak mantep meneh. Ketika ke 10-nya tadi keluar onta, onta berarti kan sudah selesai, berarti onta yang dikorbankan. Aku nggak mantep, undi lagi, diundi lagi Pak, terus yang keluar onta lagi, tambah, yus 10 meneh, undi lagi keluar onta lagi, oh berarti sudah benar nih, berarti Allah menginginkan tebusan dari Abdullah ini minimnya 100 ekor onta, tapi ditambahi 3 kali tadi, tambahi untuk memantapkan hati Abdullah menjadi 130 atau 120 ekor onta. Makanya Rasulullah tadi anak ibnu Zabihaini itu makamnya Abdullah itu ada di samping pintu 318 di Masjid Nabawi itu, kalau dari arah masuk dari pintu masuknya.
Nah, niku yang kadang-kadang jamaah nggak tahu. Jadi kalau pas umroh ya nganu atau haji kebetulan kok ditakdirkan Allah Taala itu bisa ziarah, ya hati-hati karena banyak situs-situs makam tertentu yang memang karena mungkin pelebaran dan lain sebagainya itu hilang katanya. Nah terus beliau mengatakan bahwa karena Rasulullah itu mengakikahkan dirinya, padahal akikah sudah wajib dilaksanakan oleh kakeknya dulu, yakni Abdul Muttalib. Dan, tapi kenapa Rasulullah itu ketika sudah menjadi nabi itu juga menyembelih atau mengakikahkan buat dirinya sendiri itu sebagai tanda syukur. Berarti karena beliau dilahirkan, ya, terus beliau mengakikahkan dirinya sendiri itu sebagai tanda syukur. Padahal dulu sudah diakikahkan oleh kakeknya, jadi Abdul Muttalib. Ya, ini izharun bisyukri ala ijadillahi iyyahu. Ini sebagai atau menunjukkan syukurnya Rasulullah karena Allah sudah mewujudkan dirinya di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Nah ini terus ada lagi qaulul Hafidz Syamsuddin Al-Jazari. Ini dasar-dasarnya ya dalil-dalilnya. Jadi siapa Al-Jazari ini? Ini luar biasa lagi Pak. Ini yang disebutkan ini orang-orang yang luar biasa. Tadi Jalaluddin As-Suyuti, sebelumnya Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang Syamsuddin Al-Jazari atau Ibnul Jazari. Ibnul Jazari ini adalah pakarnya ilmu Al-Quran. Jadi kalau umumnya saya baca Al-Quran Fatihah saja, ini ya, itu pahalanya nyampe kepada orang yang namanya Muhammad bin Muhammad ibn Al-Jazari. Semua orang di dunia kalau baca Al-Quran, sebagian besar itu pahalanya mengalir kepada yang namanya Syamsuddin Ibnul Jazari. Karena beliau itu salah satu orang yang memang getol mengajarkan Al-Quran di seluruh belahan dunia. Ya, setidaknya ketika itu ya masih terbatas di sekitar Jazirah Arabiyah sampai ke Mawara'an Nahri ya. Nah, beliau karena jadi orang yang alim sempat dibawa oleh Amir Timur Leng ya ketika penyerangan orang-orang Mongol itu ke dunia Islam. Terus kan semua dibawa Pak, semua kenapa? Terus disamarkan itu ada Quran, Quran kuno dan lain sebagainya ya, artefak-artefak Islam. Karena dulu ketika Mongol itu pernah menjajah membumi hanguskan Baghdad gitu ya. Lantas semua artefaknya orang-orang alimnya dibawa semua Pak, dibawa ke tadi Uzbek, ke Samarkand dan lain sebagainya. Maka akhirnya nanti Imam Bukhari dan lain sebagainya itu karena tadi pertama memang orang Mongol itu merusak dunia Islam. Tapi setelahnya karena bersentuhan dengan dunia Islam, akhirnya banyak orang Mongol itu yang masuk Islam Pak. Nah, ini kayak gitu ya. Jadi kita itu jangan kadang-kadang kita skeptis dengan orang-orang yang musuhi Islam. Belum tentu sekarang musuhi Islam, tapi siapa tahu nanti anaknya, cucunya. Makanya terus Rasulullah itu kan doanya gitu. Jadi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mungkin sekarang mereka itu memusuhi Islam, tapi jadikanlah anak-anak cucu mereka itu membela Islam. Salah satunya orang Mongol ini Pak. Di orang Mongol dulu itu membumi hanguskan orang Islam, tapi setelah mereka berkenalan dengan Islam pulang ke daerahnya, daerah Mongol, daerah Tantan itu loh Pak, di Cina, itu mereka jadi orang yang justru menyebarkan agama Islam. Salah satunya yang dibawa ini Ibnul Jazari ini, kalau saya baca sejarahnya ya, dibawa Timur Leng, Amir Timur, orang Uzbek dengan Amir Timur. Timur Leng dulu masih agamanya pagan Pak, tapi setelah beliau kembali itu jadi orang Islam. Makanya terus nanti mereka menyebar ke India ya. Jadi dinasti-dinasti di India yang muslim itu Han itu loh. Salman Khan, Syahrukh Khan itu kan itu keturunan orang Mongol semua itu. Syahrukh Khan, Salman Khan dan lain sebagainya. Mereka mendirikan dinasti Mughal. Lantas mereka nanti mendirikan Turki Utsmani salah satunya ya. Bagian dari Turki Utsmani dan sebagainya. Jadi sehingga banyak itu. Nah ini Syamsuddin Ibnu Jazari mengatakan bagaimana? Ini orang yang luar biasa. Syamsuddin Jazari wa qala Suyuti tsumma ra'aitu Imam Al-Qurra Al-Hafiz Syamsuddin Al-Jazari qala fi kitabi Al-Musamma Arafat Ta'rif waqad ra'a Abu Lahab ba'da mautihi fi an-nawmi faqila lahu ma haluka faqala fi an-nari. Ini ada satu hadis yang dinukil dari kitabnya Ibnu Jazari itu mengatakan bahwa
Abu Lahab itu, yes, Abu Lahab setelah matinya lantas pernah ditanya, mahaluk, bagaimana keadaan kamu? Faqala, maka dia menjawab, Abu Lahab itu menjawab, finnari, di dalam neraka, illa annahu yukhaffifu anni kulla lailati itsnaini, ya. Kecuali Abu Lahab ini diringankan azabnya ketika malam Senin, Pak. Nah, jadi Abu Lahab itu di dalam neraka, dalam ininya, mimpinya Ibnu Jazari ini kalau di sini. Itu Abu Lahab itu dalam neraka ditanya, "Piye kabarmu?" "Piye kabarmu rek?" Gitu ya. "Oh, wah aku neraka Kang." Di dalam neraka. Tapi kalau setiap malam Senin aku untuk keringanan. Lumayan lah iso ngombe-ngombe sih. jadi begitu. Lantas illa annahu yukhaffifu anni kulla lailatin itsnain wa amdha min baini asbi'ai hataini ma'un biqadri hadza. Jadi ketika malam Senin itu dari sela-sela jari Abu Lahab tadi itu keluar air. Ya untuk minumnya dia. Selama ini dia minum mungkin air panas, air nanah, air darah dan lain sebagainya di neraka, tapi pada setiap malam Senin itu keluar air dari sela-sela jarinya dia. Wa asyara bi ra'si asba'ihi. Jadi dia mengisyaratkan keluar air itu dengan kepala jari-jarinya itu. Jadi segini itu keluar air segini, lumayan lah sak cucupan gitu. Wa inna dzalika bi'taqi li Thuwaibah indama basyaratni biwiladatin nabiyyi wa bi'irdha'iha lahu. Kenapa kok aku itu setiap malam Senin mendapatkan keringanan, bahkan mendapatkan air minum dari jari-jari saya? Kata dia gitu, karena wa inna dzalika bi'taqi li Thuwaibah. Ketika aku mendengar aku dia ponakan anyar. Karena Abu Lahab itu pamannya Nabi, dia itu salah satu yang didoakan Nabi itu atau dipilihkan Nabi supaya menjadi Islam, tapi ternyata Allah memilih Umar bin Khattab gitu ya. Jadi ketika Abu Lahab itu mendengar bahwa adiknya yakni Abdullah itu punya anak keponakan, dia itu seneng, Pak. Basyaratni. Dia ketika aku itu digembirakan dengan kabar bahwa aku punya keponakan yakni Muhammad. Keponakan yakni Muhammad itu aku memerdekakan Suwaibah. Ya, dia punya budak yang namanya Thuwaibah. Thuwaibah itu kemudian tulis, saya merdekakan itu sebagai tanda syukurku, senengku, aku punya ponakan baru. Nah, di Thuwaibah, lantas Thuwaibah ini juga yang memberikan susuannya pada Rasulullah wa bi'irdha'iha lahu, dan juga Thuwaibah ini yang memberikan susuannya kepada Rasulullah. Jadi ibu susunya Rasulullah itu adalah dulu budaknya Abu Lahab juga. Fa idza kan Abu Lahab al-kafir alladzi nazala al-Qur'an bi dzammihi juziya fi an-nari bi farhihi lailata maulidin nabi bihi fa mahalul muslim al-muwahhid min ummatin nabi. Kalau Abu Lahab saja yang jelas-jelas dia itu dinas dalam Al-Qur'an, tabat yada Abi Lahab gitu ya. Bahwa celaka kamu Abu Lahab, masuk neraka kamu Abu Lahab, itu saja masih diberikan keringanan oleh Allah pada malam Senin di dalam neraka, apalagi orang-orang yang beriman pada Allah seperti kita itu. Abu Lahab yang kafir saja setiap malam Senin itu mendapatkan keringanan adab dari Allah Subhanahu wa taala karena dulu pernah senang ketika Rasulullah itu lahir dengan cara memerdekakan budak, apalagi kita orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas tentunya kita akan mendapatkan nikmat yang lebih besar dari apa yang diberikan kepada Abu Lahab, Abdul Nasir Ad-Dimashqi dan sebagainya. Nah, ini salah satunya. Hal yustaratu ayyakuna ikhtifalina bisyam. Sekarang ada pertanyaan lagi, loh. Kanjeng Nabi itu kan memperingati hari lahirnya dengan puasa. Ketika beliau mengatakan, "Kenapa kamu puasa Senin, Rasul?" Ya karena hadza yaumu waladatni ummi. Ya. Ini hari di mana ibuku itu melahirkanku. Makanya terus aku memperingati puasa. Ada pertanyaan gitu loh. Kanjeng Nabi itu kan memperingati hari lahirnya dengan puasa, kan gitu. Lantas kenapa kok kita melaksanakan atau memperingati hari lahir Nabi Muhammad itu dengan
tadi ya dengan banyak berzikir dan lain sebagainya, harusnya dengan puasa dong kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah kan gitu. Nah, ini dijawab fa in qila inna nabiyya atana bi yaumi maulidis siyam wa antum tafiluna bil ijtima'i wa ghairihi min anwa'il qurbat wal amalna min hadza wa hadza min al bid'ah. Dikatakan sebagai ini kan berarti Anda mengada-adakan sendiri. Bid'ah lagi gitu. Bahwa Nabi itu berpuasa ketika memperingati lahirnya, tapi kita tidak berpuasa, justru malah mengadakan hal-hal tertentu ketika pada hari lahir Rasulullah. Fal jawabu an hadza yarji'u ila kaifiyatil ihtifal wa hi'atihi. Ini kembali lagi kepada bagaimana kita itu memperingati hari lahir beliau, dan wal kaifiyat al mutlaqah masailun ijtihadiyah. Jadi metode atau tata cara memperingati itu bukan masalah ibadah. Itu masalah ijtihad. Ya, bukan masalah ibadah. Wa huwa laysa mahallun wa mahallu bahthina li'anna mahallul bahthi huwa mas'alatul i'tina' bi maulidihi hal sabata am la am kaifa yatana. Jadi kamu memperingati dengan berpuasa, kamu memperingati dengan bergembira, kamu memperingati dengan sedekah, itu adalah jalan-jalan untuk memperingati sesuatu, bukan terus apa yang dilakukan Rasulullah itu menjadi satu yang nas gitu, yang harusnya kita memperingati beliau dengan cara berpuasa. Tidak. Itu hanya salah satu cara kalau dalam beliau tadi ya, satu cara untuk memperingati Maulidul Rasul atau hari kelahirannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memperingatinya dengan siam, sedangkan mungkin yang lain memperingatinya dengan cara tadi ya, memperdekakan budak sebagaimana Abu Lahab yang diceritakan itu. Terus mungkin dengan memberikan makanan dan lain sebagainya, itu kaifiyahnya. Jadi bukan terus harus berpuasa. Itu jawabnya semacam lakin hadza hunaka kaifiyatun aw tariqatun la budda min itba'iha fi sabili nashrihi wa ta'limihi wa hifdhihi. Jadi berpuasa itu adalah salah satu cara di mana kita itu memperingati hari kelahiran Rasulullah. Sedangkan cara-cara yang lain itu tidak dilarang karena tadi Abu Lahab juga dengan memerdekakan budak. Adillah jawazul ihtifal bi maulidin nabi. Wah, tak barbar gitu satu resensi satu kitab ini yang menceritakan tentang dalil maulidin nabi. Kita selesai jam berapa nih Nyun Sewu? Namun ya setidaknya udah mau jam 4:30, udah lewat jam absen pulang. Jadi setidaknya hal yang terpenting yang tadi di awal disebutkan oleh Sayyid Muhammad Ali Alwi Al-Maliki, bahwa kita memperingati hari kelahiran Maulid itu adalah agar kita itu dicatat sebagai umatnya Rasulullah. Kita dilatih untuk mencintai beliau dengan cara tadi mengingat-ingat beliau, dengan kita itu bersolawat, dengan kita itu mengingat menyebut nama Rasulullah, terus menyebut nama Rasulullah, itu menjadi salah satu bukti bahwa kita cinta Rasulullah. Jadi kalau saya ditanya dulu itu ya, saya mendapatkan ijazah dari pendahulu saya lah, yang saya pokoknya kalau kamu punya hajat apapun itu berbanyak sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah itu tidak harus panjang, banyak sholawat kamilah atau musoliyah sholawat kamilah sallallahu enggak, cukup dengan sholawat mungkin sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu berbanyak aja. Itu menjadi satu wasilah agar kita itu diperlancar hajatnya, diperlancar keinginan kita. Itu salah satu ijazah yang diberikan oleh leluhur saya itu kayak gitu. Berbanyak ketika kamu ingin apa gitu, banyakin sholawat. Ketika kamu menghadapi ujian, banyakin sholawat. Ketika kamu itu tadi umumnya mau naik pangkat dan sebagainya, banyakin sholawat. Menjadi wasilah, menjadi pelantara agar semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sholawat itu kuncinya berbanyak sholawat, karena tadi sholawat itu salah satu sebenarnya yang paling cepat kita itu dikabulkan hajatnya, keinginannya. Jadi itu tadi sebagian dari kitab apa yang dikarang oleh Sayyid Alwi Al-Maliki, dan juga beliau itu mempertahankan upacara atau memberikan dasar tentang bolehnya kita itu mengadakan festival atau upacara peringatan Maulid Nabi, karena beliau tinggal di Arab Saudi ketika itu masih sangat ketat sekali dan diperbolehkan karena itu suatu yang bid'ah. Tapi beliau itu dengan keterbatasannya atau dibatasi semacam itu, beliau masih bisa melarang semacam ini, dan beliau masih dihormati dan kuburannya dikuburkan di makna di tempat-tempat orang-orang yang memang pilihan semua di situ. Itu menjadi dasar juga bagi kita untuk kita
laksanakan perayaan Maulid. Semoga kita semua yang ada di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad, sehingga nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, masuk surga bareng bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.